Halo, masih di modul Jago CapCut dan di modul kali ini kita akan bahas sedikit tentang bagaimana cara bedah konten. Nah, karena banyak yang nanya ke saya, "Bang, editing video kayak gini gimana? Mas, ini cara bikin tutorial ada nggak bikin konten seperti ini? Seperti ini, dan lain sebagainya." Banyak banget nih teman-teman yang rupanya ketika belajar itu masih kebingungan gitu. Jadi kayak masih bingung ini mereka pakai teknik apa ya dalam melakukan editing. Ini mereka bahan videonya dapatnya dari mana ya? Nah, kemudian ada juga mungkin saya kurang ngerti ini Mas, teknik ini Mas, dan macam-macam. Nah, jadi inilah kita pentingnya ketika sudah belajar di modul-modul yang ada di Jago CapCut ini, nantinya kita bisa menganalisis konten itu. Nah, jadi ketika kita melihat sebuah konten, kita bisa tahu nih, oh ternyata konten ini pakai tekniknya ini, dan kemungkinan besar materi bahan-bahannya pakai ini. Nah, ada 5 hal yang bisa kita perhatikan ketika kita sedang melakukan bedah konten atau bedah editing konten. Yang pertama itu ide atau konsep. Nah, ide konsep apa yang ada di konten kita lihat itu, entah itu idenya hanya berupa chat-chat singkat, atau hanya berupa konten jedak-jeduk konsepnya, atau konten vlog, atau dan yang lain sebagainya ya. Kemudian hal yang kedua yang harus kita perhatikan ketika sedang melakukan bedah konten itu adalah, ini kontennya punya goals apa nih? Nah, karena tiap konten itu punya goals yang beda-beda, ada yang goals-nya hanya atau tujuannya cuman sekedar sharing aja, ada yang cuma tujuannya meningkatkan awareness atau bikin orang lebih tahu tentang produknya atau tentang apa yang sedang dikontenkan, kira-kira begitu. Ada juga nih yang, tujuan konten itu cuman nge-ghost kontennya itu untuk mendapatkan penjualan. Ada yang tujuannya kontennya itu dapatkan atau sedang melakukan promosi, atau dan masih banyak lagi ya, nah, yang ketiga yang perlu kita perhatikan dalam editing konten itu adalah teknisnya. Jadi, ini juga bagian penting nih ketika sudah belajar berbagai teknik editing. Nah, kita nanti bisa tahu, oh ternyata orang ini pakai teknik masking, oh teknik transition seperti ini, oh teknik stikernya atau elemen-elemennya pakai ini. Nah, jadi kita bisa bedah nih teknik-teknik yang mereka gunakan dalam konten itu. Kemudian kita juga yang perlu kita bedah adalah materi atau bahan-bahan yang kita pakai dalam konten itu. Bahan atau materi itu maksudnya seperti kayak elemen stiker, elemen sound effect, terus kemudian bisa juga videonya itu dibuat sendiri atau dapat video footage, atau mencari videonya itu dari mana dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir adalah itu value kontennya. Jadi tiap konten itu minimal harus ada value biar ketika orang menonton konten kita atau melihat konten kita, mereka mendapatkan sesuatu. Entah itu hiburan kah, entah itu berupa informasi kah, entah itu berupa solusi dan lain sebagainya. Itu sudah saya jelaskan di modul ke-29 kalau nggak salah ya. Nah, kita langsung aja coba masuk ke contoh bedah kontennya ya. Seperti apa yang dimaksud? Nah, ini dia, kita coba bedah kontennya ini dulu. Oke, misalkan konten ini ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, konten ini sebenarnya sangat simpel sekali. Untuk dari konsepnya aja nih, dia pakai semacam berita atau headline berita ya. Semacam headline online news ya. Nah, terus digabungkan kalau teknisnya dia hanya menggunakan gambar berupa gambar-gambar screenshotan ya. Dan gambar screenshotan ini bisa kita buat sendiri atau kita cari sendiri. Dan kemudian bagian sini
Bisa kita hapus latar yang aslinya, terus kita ganti dengan tulisan kita. Kita timpa dengan tulisan kita. Nah, kemudian yang di background video di belakang ini tujuannya untuk dijadikan background video. Jadi bisa kita pakai untuk mempercantik ya, atau mempermanis videonya saja ya. Nah, untuk mempercantik kontennya, kalaupun langsung full headline newsnya ada juga yang sudah bisa ya. Nah, ini teknisnya itu kita pakai overlay, yang dimana gambar beritanya ini. Nah, screenshotan beritanya ini jatuhnya di overlay ya. Kita tambahkan berupa clip overlay. Dan pertama kali kita pakai klip utamanya itu ya, background yang di belakang ini, baru ditimpa dengan clip overlay. Dan tinggal ditambah caption atau tulisan-tulisan dan juga musik. Nah, untuk cari bahannya seperti saya bilang tadi, ini bisa bebas gambarnya apa aja, contoh lainnya seperti ini. Nah, ini juga tekniknya juga sama nih. Kita pakai background overlay, background video, terus ditambah overlay yang tantangan glow up ini. Pakai frame-nya ya. Ini bisa dibuat dulu gambarnya, terpisah di PicsArt ataupun di Canva, jadi bebas. Lalu bagian-bagian icon-icon ya, icon-icon kecil ini bisa dipakai remove background. Kemudian untuk bahan-bahannya di remove background dulu. Jadi icon-icon kecil ini diatur untuk penempatannya, lalu dikasih caption-caption atau tulisan-tulisan untuk memperjelas informasinya. Nah, ini value-nya bisa kita dapat ya. Ini berupa informasi dan challenge untuk membuat orang mengikuti tantangan yang akan kita berikan. Oke, dan saya rasa ini sangat mudah sekali buat kontennya seperti ini. Sudah dijelaskan di dalam modul-modul sebelumnya, tinggal ditambahkan klip utama. Kalaupun teman-teman sudah bisa menambahkan klip, kemudian menambahkan overlay, itu sudah bisa bikin konten seperti ini. Ini sangat mudah sekali teman-teman. Kalau contoh lainnya, kita coba bedah yang lain. Nah, kalau konten yang seperti ini, kita lihat ya. Oke, jadi konten ini itu basicnya dia pakai metode frame atau template frame. Dan kebetulan ini kontennya itu horizontal ya. Kontennya ini horizontal, di mana nanti konten yang dikatakan sesuai dengan penempatannya. Ini bisa dibuat sendiri nih framenya seperti di modul-modul yang sudah saya jelaskan ya. Dan ini bebas nih mau model framenya seperti apa, tergantung nanti kita ya. Ini sangat mudah sekali nih, bahan videonya tergantung bebas, bisa diganti-ganti sama teman-teman. Ini biasanya konten-konten seperti ini cocok untuk konten-konten akun berita atau akun official ya. Bisa jadi agar lebih menarik lagi nanti akunnya, karena bisa menambahkan informasi-informasi seperti sosial media atau caption-caption tulisan di bagian sininya. Nah, ini value-nya bisa macam-macam, ada yang bisa menghibur atau bersifat informatif. Dan konsepnya pun juga sederhana ya, sangat sederhana sekali. Nah, tekniknya lagi cuma simple, masukin background atau klip utama, lalu kemudian ditimpa dengan overlay. Ini bisa jadi overlay-nya. Nah, kita lanjut ke bedah yang misalkan yang ini. Kalau yang ini teknisnya juga kurang lebih sama. Pertama, kita bisa masukkan klip utama, itu polosan, lalu 3 video yang ini. Nah, ini 3 video ini nih. Itu penempatan overlay-nya sama, cuman dibedakan ketika di play-nya aja ya. Ini overlay-nya semua nih, 1, 2, 3 overlay semua. Nah, dan di video overlay ini itu videonya sudah jadi ya. Bahannya sudah jadi kita sudah edit dulu sedemikian rupa, baru kita tinggal satukan di dalam satu frame. Nah, seperti itu. Kita coba bedah yang lain. Oke, kita ini contoh yang lain seperti ini.
Kalau ini pun juga sama, metodenya pun lebih sederhana. Jadi bahkan cuma butuh screenshot aja ya, lalu sudah dimasukkan ke klip utamanya. Itu yang di background ya. Backgroundnya itu yang hitam. Dan screenshotnya pun sesuaikan dengan latar klip utamanya hitam. Ini bisa jadi overlay ataupun bisa langsung juga bisa udah biasa. Tinggal ditambahkan efek masuknya ini, itu blur atau bebas nih. Tinggal pilih di bagian CapCutnya itu blur. Jadi diatur aja durasinya. Ini sangat gampang dan ini bahannya, dan ini bisa apa aja jadi konten, bisa foto kita sendiri atau apapun bebas. Kemudian contoh lainnya seperti ini ya. Oke, kurang lebih ini kontennya adalah konten original nih. Dan teknik yang dia pakai adalah menambahkan animasi di setiap overlay-nya. Jadi ketika muncul overlay yang seperti ini, itu ada animasi masuknya ya, atau animasi combo. Kemudian digabungkan dengan animasi atau klip berikutnya dikasih efek transisi. Jadi kurang lebih begitu. Mudah ya, sebenarnya kalau kita sudah paham beberapa teknik-teknik ini, atau bahkan kita sudah paham dengan cara editing, kita bisa langsung tahu nih, oh dia cuma pakai animasi atau transisi. Dan kemudian tinggal ditambahkan berupa teksnya ya, atau automatic text ya, jadi semacam teks otomatis. Dan ditambahkan juga dengan sound. Nah, bahan-bahan yang kita pakai untuk konten ini ya, bisa berupa screenshot, foto, gambar, video, dan lain sebagainya nih. Nah, ini value-nya ini berupa informasi. Jadi ada intinya informasinya bahwa ada seorang anak yang luar biasa, juara 1 matematika, dan kita bisa dapat poinnya untuk memotivasi dan lain sebagainya. Nah, makanya konten seperti ini juga berpeluang besar untuk viral ya. Tekniknya biasa aja sih, nggak terlalu susah-susah banget, cuman butuh effort ketika bikin konten seperti ini, banyak klip-klip overlay atau klip-klip utama yang disisipkan, dan juga dikasih efek transisi seperti itu. Kalau bedah lainnya kita cek kontennya seperti ini. Oke, jadi kalau dibedah, nah ini bahan kontennya itu biasa-biasa aja ya. Pertama kali full klipnya itu, klip utamanya itu bisa di latar belakang putih. Kemudian satu persatu ini bisa dari screenshotannya atau formatnya PNG. Dan pastikan ini diatur posisinya sedemikian rupa agar terlihat rapi ya. Jadi atau pentingnya itu kita belajar tentang posisi dalam mendesainnya. Ataupun tulisan yang kita letakkan bisa terbaca atau tidak. Jangan sampai kelewat frame atau ketutupan informasinya. Nah, penting tuh tipografi juga dipelajari. Ini cuma tinggal diatur penempatan-penempatannya, di mana satu munculnya di sini, dikasih stiker, kemudian kasih tambahan tulisan. Nah, itu tinggal diatur, atur saja ada tuh timelinenya di posisi-posisi di mana tulisan itu akan muncul, kemudian gambar itu akan muncul.
Ini sudah satu video utuh atau gambar utuh nih. Nah, yang bergerak videonya itu cuman yang ini doang, yang bagian atas kiri, atas ini. Nah, yang lainnya itu bisa bergerak juga kalau kita mau bergerak. Jadi yang kita masukkan clip overlay-nya itu ya, cuman video kalau mau bergerak ataupun enggak bergerak, yang foto-foto atau klip-klipnya ini berbeda nih, mau bikin konten apapun pakai teknik ini ya. Cukup masukkan aja latar belakang putih dulu, baru overlay-nya yang akan kita masukkan ke sini, kemudian atur ukurannya jadi kecil, yang ini atur ukurannya jadi segini. Nah, seperti ini, itu mudah sekali ya. Kita coba lihat konten yang lain. Contoh berikutnya seperti ini. Di planet yang indah ini, lawan sungai semua boleh wujud di permukaannya. Tetapi ini bukan info yang paling unik pada pasal planet ini. Jadi mengorbit oke ya. Jadi yang dipakai teknisnya ini adalah pertama dia menggunakan green screen atau hapus latar, dan ini adalah background utama videonya. Kemudian background utama videonya itu berupa gambar, footage, planet, dan planet Kepler ini ya. Dan di overlaykan. Gambar mukanya dia atau diri dia di depan atau di klip bawahnya dihapus backgroundnya ya. Jadi tinggal ditimpa aja lalu dikasih tulisan-tulisan. Nah, tulisan-tulisannya pun dikasih efek semacam animasi ya. Jadi ini dia menggunakan beberapa jenis tulisan. Kayak fontnya ada 2, kemudian style fontnya juga ada yang dikasih strip atau backgroundnya ya, backgroundnya kuning, dan kemudian digabungkan dengan klip-klip yang ada. Dan kalau udah di bagian sini dia dibagi 2 nih videonya, jadi pakai overlaynya kedua pun bisa ataupun salah satunya pun bisa ya. Jadi tinggal diatur aja posisi penempatannya. Jadi untuk bahan-bahan videonya yang bisa dari mana aja, ini bisa dari footage di YouTube, bisa dari Instagram. Jadi didapatkannya bisa dari TikTok juga. Cari aja semua keywordnya, kemudian bisa dari Pinterest juga ya. Dan lain sebagainya teman-teman, tinggal mencari saja ya, tinggal kreativitas kita aja nih. Untuk nyari bahan, kontennya bisa, kalau kita membuat konten seperti ini original ya, tinggal kita buat aja atau buat sendiri bahan-bahannya seperti itu. Contoh lainnya seperti ini nih, ini juga nih. Tekniknya sama, ini dengan konten sebelumnya, pakai yang pertama itu klip utamanya, kemudian gambar screenshot, dan ini dia pakai jadi kayak hapus background ya, hilangkan background. Nah, dikasih overlaynya nih, overlaynya dia dihilangkan backgroundnya, kemudian background diri dia ya, dan tinggal di direction aja nih konten-konten yang mau di direction seperti itu. Ini sangat mudah. Kalau kita bedah lebih banyak lagi, misalkan kita cek di CapCut ya, contoh konten-konten yang akan kita bedah misalkan seperti ini. Nah, contoh seperti ini, konten ini ya. Nah, konten ini sangat sederhana ya. Ini tekniknya cuman gabungkan 2 klip, yang ini pakai klip utama satu, yang keduanya overlay pun juga bisa, dan ini sudah diajarkan juga di modul-modul sebelumnya. Nah, ini cuman pakai teknik masking ya. Gabungkan 2 gambar, dan untuk efek-efek kertas atau apa ini efek rusak seperti ini bisa pakai fitur efek yang ada di CapCut ya. Ya tinggal tambahkan saja, lalu tinggal ditambahkan kemudian sound atau tulisan-tulisan. Ini sederhana ya. Bahan-bahannya pun bisa tergantung kita mau dapatkan bahan-bahannya dari mana, bisa untuk konten sendiri atau apapun bebas.
Oke, konten berikutnya akan kita bedah, misalkan konten seperti ini nih. Oke, nah ini dia sudah saya jelaskan juga nih di modul sebelumnya. Ini cuman butuh frame aja nih, template frame-frame. Jadi template framenya itu tuh kita buat dulu, kemudian ukuran framenya bebas seperti apa. Kalau di sini kita pakai model Polaroid ya, foto Polaroid, dan disisipkan overlay di videonya atau framenya. Yang jadi overlaynya bebas nih, tergantung kita mau klipnya jadi overlay atau kedua-duanya jadi overlay, bebas juga. Jadi modul-modul sebelumnya, lalu tambahkan aja soundnya, lalu tulis atau apapun bebas, tergantung kita. Oke, selanjutnya misalkan ini katakan lagi ya teman-teman. Nah ini basicnya sih sederhana aja, klipnya cuma butuh satu klip aja, dikasih tulisan ya, dan kemudian dipotong klipnya, dan klip yang bagian yang sudah dipotong tadi dikasih efek kayak berupa efek cam atau efek bisa dipakai. Yang lainnya dicek aja di fitur efek, di fitur efek CapCut-nya, dan ada tuh biasanya efek-efek cam seperti ini ya. Nah, lalu diatur speed videonya. Jadi kurangkan dari 1 detik. Jadi agak ada slow motionnya sedikit, dan diatur juga efek ini ya, pencahayaan dan kontrasnya. Lalu kasih musik seperti itu, gampang banget nih. Kita bedah yang lain. Oke, ini contoh lainnya misalkan seperti ini. Kalau dilihat dari awal, ya. Nah, yang seperti ini kita ini berupa gambar ya. Jadi home-nya dari home wallpaper handphone kita. Lalu disisipkan notifikasi ya. Ini bisa dibuat klipnya tuh pakai screenshotan aja. Lalu disusun klipnya, munculkan di saat yang tepat ya, dan dikasih apa namanya tambahan efek, lalu pindah klip. Nah, pindah ke klip yang ini. Jadi kita siapkan klip-klipnya, tinggal ditambahkan aja teks atau apapun, tinggal gambar atau videonya aja, tinggal ditambahkan ke klip-klipnya, diatur kontrasnya dan saturasinya atau efek-efek yang pengen kita tambahkan. Sangat mudah. Oke, misalkan yang ini ya, kita coba bedah ya. Ya udah, model yang akan kita pakai ini. Pertama kali adalah tekniknya seperti itu, backgroundnya dasarnya hitam, lalu overlay yang gambar foto ini, dan dimainkan efeknya, kemudian keyframe-nya. Jadi detik ini dimajukan keyframe-nya, diatur aja keyframe-nya, diposisikan sedikit-sedikit, maju, semakin lama maju, lalu pindah. Dan ini kayak ada efek shaking, itu bisa ditambah bagian dari efeknya. Pilih fitur efeknya lagi ya, pilih fitur efek, lalu kemudian pindah ke klip yang ini. Nah, klip ini, jadi ketika klip yang di backgroundnya hitam tadi itu dikasih animasi, dan ini masuknya ke klip utama, dan masuknya gambar atau video, terus ditambah dengan efek glitch ya. Nah, efek glitch ini kayak TV rusak atau video rusak ya. Terus ini setelah dikasih efek animasi, yang pertama masuk itu transisinya ya, seperti lebih tepatnya efek transisi dari pindahan klip background hitam ke foto atau video ini, dimainkan juga nih keyframe-nya. Nah, setelah dikasih efek transisi, misalkan guncang atau apa terserah. Nah, masukkan juga
efek yang lainnya ya, tambahan lagi, pakai keyframe-nya, diatur naik turunnya atau shakingnya, atau perpindahan seperti apa, dari tambahkan sound atau teks juga boleh, terserah. Jadi seperti itu juga teman-teman kalau untuk bedah konten ya. Yang perlu kita perhatikan tadi 5 hal ya. Tadi itu idenya, terus kemudian tujuan dan kontennya, kemudian juga hal selanjutnya adalah teknik yang dipakai dalam konten itu. Coba lagi dilihat-lihat modulnya ya. Jadi diulang-ulang, dipelajari lagi. Dan jangan lupa dipraktekkan sampai bisa. Jadi sampai paham ternyata fiturnya keyframe ini untuk ini nih. Oh, transisinya ini untuk ini nih. Kemudian oh, elemen itu untuk pakai ini, efek-efek pakai ini. Nah, pahami itu, nanti teman-teman bisa lebih kreatif lagi. Kalau teman-teman sudah paham, sudah mengerti setiap fitur, setiap berupa apa yang metode-metode yang dipakainya. Nah, pasti bisa bikin konten yang sesuai kebutuhan ya. Kemudian untuk cari bahan-bahannya ini tuh bebas, kreativitas kita nih. Mau cari bahannya dimanapun bebas, mau rekam sendiri silahkan, mau cari dari Pinterest, mau cari dari website penyedia footage silahkan, mau cari dari TikTok bebas nih. Mau screenshot atau video Cina atau apapun itu terserah kita tanpa batasan. Jadi sekreativitas mungkin. Jadi diuji dalam melakukan editing konten ini atau dalam membuat konten ini ya. Dan yang terakhir itu value. Pastikan setiap konten yang kita buat itu ada yang namanya value ya. Jadi ada yang bisa diambil karena kalau konten itu kita itu tidak ada value-nya, kemungkinan ya akan mudah di-scroll orang, akan mudah juga dilewati ya. Jadi tidak akan masuk ke dalam algoritma TikTok-nya ataupun algoritma sosial media lainnya. Intinya 5 hal itu teman-teman bisa dipelajari, pahami, dan diulang-ulang praktek. Nanti akan bisa sendiri, akan lebih kreatif lagi dalam melakukan editing konten. Nah, itu aja ya. Modul ini sudah cukup panjang, bahkan lebih panjang dibanding di modul-modul yang sudah saya buat. Semoga bisa dipahami karena ini adalah salah satu modul yang sangat penting biar teman-teman lebih semangat lagi mengeksplorasi, berkreasi di dalam konten. So, itu aja dari saya. Selamat belajar dan semoga kontennya lebih menarik lagi, lebih berkualitas lagi, dan sampai jumpa di modul selanjutnya. Terima kasih.